Krebs ini sering dikenal juga dengan siklus asam sitrat. Alasan kenapa sering disebut dengan siklus Krebs adalah sebagai bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Seperti yang kita ketahui, siklus Krebs terjadi di matriks kondria. Nah, teman-teman, bagaimanakah prosesnya? Secara singkat, penjelasan siklus Krebs ini terbagi menjadi beberapa tahap. Pada tahap yang pertama, oksaloasetat dan asetil CoA bereaksi dengan hidrolisis. Setelah enzim sitrat sintase melepas satu ion H+ dari molekul CH3, gugus asetil dari asetil CoA, molekul CH2 pada gugus asetil tersebut akan bereaksi dengan asam oksaloasetat membentuk metabolit asetil CoA. Reaksi hidrolisis yang terjadi selanjutnya pada gugus koenzim A akan mendorong reaksi hingga menghasilkan 3 jenis produk. Yang kedua, asam sitrat bereaksi dengan dehidrasi. Reaksi isomerisasi terjadi dengan 2 tahap. Enzim asolitase akan melepas gugus air dari asam sitrat membentuk metabolit cis asolitat. Yang ketiga, cis asolitat dan H2O bereaksi dengan hidrasi. Terjadi penambahan kembali molekul air dengan pergeseran lokasi gugus hidrosil dan menghasilkan isomer asam sitrat. Yang keempat, isositrat NAD+ bereaksi dengan oksidasi. Enzim isositrat dehidrogenase bersama dengan koenzim NAD+ akan mengubah gugus karboksil menjadi gugus karbonil, membentuk senyawa intermediat yang disebut oksalosuksinat. Yang kelima, oksalosuksinat bereaksi dengan dekarboksilasi. Eksitasi oleh ion H+ akan menyebabkan oksalosuksinat melepas gugus CO yang tidak stabil dan membentuk senyawa CO2. Yang keenam, ketoglutarat A+, NAD+ dan COASH bereaksi dengan dekarboksilasi. Kompleks dehidrogenase ketoglutarat alfa mirip kompleks pirufat dehidrogenase yang menjadi enzim pada transformasi asam pirufat menjadi asetil CoA. Bersama dengan koenzim NAD+ akan mempercepat oksidasi yang membentuk koenzim baru disebut suksinil CoA yang memiliki ikatan tioster antara koenzim A dengan gugus suksinil. Yang ketujuh, suksinil CoA, GDP, PI dan H2O bereaksi dengan fosforilasi substrat. Senyawa PI akan menggantikan gugus CoA pada suksinat, kemudian didonorkan ke GDP untuk membentuk GTP pada bakteri dan tumbuhan. Gugus PI akan didonorkan ke ADP guna menghasilkan ATP. Yang kedelapan, suksinat dan FAD bereaksi dengan oksidasi. Koenzim FA akan menarik 2 atom hidrogen dari suksinat. Reaksi ini tidak terjadi di dalam matriks mitokondria, tetapi terjadi pada
antar muka antara matriks mitokondria dan rantai transport elektron yang disebut suksinan dehidrogenase yang melintang pada membran mitokondria bagian dalam. Enzim ini sering juga disebut kompleks 2. Yang kesembilan, fumarat dan H2O bereaksi dengan hidrasi. Reaksi penambahan molekul air pada fumarat akan menjadi gugus hidroksil pada senyawa baru. Yang ke-10 atau terakhir, malat dan NAD+ bereaksi dengan oksidasi. Reaksi oksidasi yang terakhir akan mengubah gugus hidroksil menjadi karbonil dan menghasilkan senyawa pertama siklus sitrat, yaitu asam oksaloasetat. Nah, demikianlah tahap-tahap dari siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Semoga dapat dipahami. Saya Erni Kismawati, mohon maaf bila ada kesalahan dan kata-kata yang masih berbelit-belit karena saya juga masih